Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak, teman-teman semua. Saat pagi ini saya ingin mempresentasikan final project saya untuk Bootcamp Data Expert batch September. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ansyar Raffi Putra. Nah, untuk sebelum saya memperlihatkan tentang apa sih project saya ini, mungkin kita sehari-hari sudah sering ya memakai sebuah aplikasi dengan logo berwarna merah dengan tombol play di tengahnya. Nah, itu saat ini itu sangat sering sekali dipakai oleh kaum muda-mudi ataupun seperti bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua juga sering memakai itu untuk menonton atau sebagai pengganti televisi. Nah, aplikasi yang saya maksud itu adalah YouTube. Jadi, dahulu orang-orang sering memasang iklan itu di televisi. Jadi ketika ada acara, dipasang iklan di televisi tersebut, di acara di TV tersebut. Tetapi untuk semakin kesini, semakin berubah gaya konsumen, yang berubah dari TV menjadi lebih ke internet based, seperti salah satu contohnya YouTube. Jadi ketika iklan dan orang-orang yang ingin memasang iklan pun mulai pindah dari yang base-nya televisi, berubah juga ingin memasang iklan di YouTube. Tetapi seperti apa sih channel YouTube yang baik untuk dipasangkan iklan sehingga bisa banyak keuntungan yang didapatkan oleh si pemasang iklan tersebut? Jadi saya membuat YouTube Channel Performance Analysis for Advertisement Deal. Ya, untuk outline kita kali ini ada yang non-technical dahulu, seperti sisi bisnisnya, kenapa sih YouTube, kenapa nggak TikTok, kenapa nggak Instagram, terus business requirement-nya apa, dan explorative data analysisnya seperti apa untuk channel-channel yang nanti akan saya tampilkan sebagai contoh. Lalu dari sisi teknikalnya juga nanti dari mana sih data EDA ini didapatkan, yaitu nanti ada arsitektur softwarenya, terus entity relationship dari setiap table dan datanya, lalu ada ETL programnya, flowchartnya seperti apa, terus ada ETL schedulingnya bagaimana, lalu ada notifikasi tentang ETL-nya dibuat seperti apa, dan nanti repositorinya apa. Yang pertama, kenapa sih kami memilih YouTube? Menurut sebuah website www.businessofapps.com, mereka merangkum bahwa YouTube itu mempunyai lebih dari 2,5 miliar orang yang mengakses setiap bulannya. Dan YouTube Premium sendiri itu mempunyai 50 juta subscriber di tahun 2021. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Karena jika hanya kita misalkan di televisi saja, maka target audiens kita kemungkinan besar hanya di target nasional atau lokal saja, kecuali TV-nya digital. Nah, berapa sih user YouTube tersebut perkembangannya? Nah, kita bisa lihat perkembangan user YouTube tersebut di sisi ini. YouTube di grafik ini, dari tahun 2010 sampai tahun 2022 itu trennya sangat positif ya. Dari tahun 2010 itu hanya dimulai dari ratusan orang saja, dan ratusan ribu orang sekarang sudah menjadi 2,5 miliar orang yang akses per bulannya. Dan bagaimana sih dibandingkan dengan sosial media lainnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Reddit dan lain-lain? Itu ternyata YouTube itu berada di peringkat nomor 2 dengan jumlah user terbanyak di bawah Facebook.
dan itu hanya terpaut sekitar 300 juta user saja. Dan Instagram atau TikTok yang mungkin sedang favorit akhir-akhir ini ternyata tidak sebanyak penggunanya tidak sebanyak YouTube. Maka bisa kita simpulkan bahwa YouTube sebagai tempat memasang iklan adalah tempat yang cukup baik dan cukup profitable. Lalu business requirement-nya saya formulakan seperti ini, yaitu untuk menemukan YouTube channel yang cocok untuk memasangkan iklan yang kita punya dengan melihat dari perkembangan dari si channel tersebut per tahunnya, dari channelnya mulai sampai channelnya sekarang seperti apa bentuknya, itu kita lihat di sini, nanti kita lihatkan. Lalu sentimen dari viewernya seperti apa, dan kualitas videonya tuh bagaimana sih. Nah, parameter ini bisa dijabarkan lagi bahwa growth itu nanti kita lihat dari total view, perkembangan total view dari si channel tersebut setiap tahunnya. Lalu viewer sentiment dilihat dari sentiment analysis dengan menggunakan machine learning untuk komen-komentar dari channel tersebut. Dan kualitas videonya itu nanti kita perlihatkan video dengan kualitas terbaik dan kualitas terburuk itu dengan parameter utama yaitu jumlah view-nya. Karena kita ingin memasang iklan, maka kita ingin iklan kita dilihat oleh banyak orang. Jadi parameter paling utama itu akan diambil view. Lalu nanti ada parameter tambahan jika ingin dimasukkan sebagai konsiderasi, yaitu seperti jumlah like atau jumlah komentar per videonya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke explorative data analysisnya. Yang pertama, saya menggunakan 3 contoh segmen YouTube channel. Ada channel teknologi, channel vlogger, dan ada channel yang bergerak di bidang gaming. Nah, untuk teknologi itu saya mengambil contoh DKID dan Gadgetin. Dan mereka mempunyai rata-rata video dari keseluruhan video yang ada. Itu untuk DKID 160.000 view. Dan untuk Gadgetin itu ternyata rata-ratanya 1,7 juta view. Berarti dari rata-rata saja bisa kita lihat bahwa Gadgetin mempunyai audiens yang lebih banyak daripada DKID. Dan untuk kita lihat engagement-nya, ternyata untuk like-nya itu ada 67.000. Ada satu video yang sampai mencapai 67.000 like. Dan untuk Gadgetin itu ada yang sampai lebih dari 400.000 like. Berarti jika kita membandingkan data ini saja, data deskriptif ini saja, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk Gadgetin itu mempunyai value yang lebih tinggi daripada DKID untuk dipasangkan iklan. Nah, untuk vlogger segment, itu saya mengambil contoh Jessica Jen dan Ken Engrat. Itu untuk view count-nya, untuk satu video Jessica Jen pernah mencapai 27 juta view. Sedangkan Ken Engrat maksimal videonya hanya mencapai 13 juta view saja. Berarti dengan hanya view-nya saja, itu kita bisa menyimpulkan bahwa Jessica Jen itu lebih tinggi value-nya daripada Ken Engrat. Selanjutnya adalah gaming segment. Saya ngambil contohnya Jonathan Liandi dan Aura Gaming. Itu mereka mempunyai view count, maksimum view count-nya itu sama. Kurang lebih sama, sekitar 900 ribuan. Nah, jadi ini bagaimana cara menentukan yang mana yang lebih baik dan yang mana yang lebih kurang value-nya. Nah, kita bisa lihat dari rata-ratanya, rata-rata view dari keseluruhan videonya. Bisa dilihat bahwa Jonathan Liandi punya rata-rata 900.000, sedangkan Aura Gaming mempunyai rata-rata hanya 780.000, sehingga bisa kita lihat bahwa si Jonathan Liandi ternyata lebih konsisten dalam membuat videonya, sehingga banyak viewer yang setia untuk menonton video si channel Jonathan Liandi ini daripada dibandingkan Aura Gaming. Berarti jika kita memilih gaming segment, maka Jonathan Liandi punya value lebih tinggi dari Aura Gaming.
Nah, untuk lebih detail data eksploratifnya, ini ada saya tampilkan dalam bentuk grafik visual Tableau. Untuk untuk melihatnya, Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa masuk ke link ini, bisa ditulis saja di browser masing-masing atau di scan QR code-nya dengan HP masing-masing. Ya, jika sudah, sebentar saya akan sharing. Bentar, saya akan sharing tablunya. Jika Bapak Ibu teman-teman semua sudah membuka tablu tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita bisa lihat di sini beberapa parameter yang sudah saya katakan tadi, yang kita ingin lihat dan ingin perhatikan untuk setiap channelnya, yaitu ada channel growth. Ini adalah gimana perkembangan channel tersebut sejak pertama rilis sampai tahun ini, atau tahun 2002 lebih valid, karena 2003 baru mulai ya, sehingga datanya masih sangat sedikit. Kita bisa lihat untuk perbandingan, untuk filternya saya tambahkan untuk channel title-nya. Jika ingin melihat per channel, masing-masing channel bagaimana dari setiap grafiknya, dan ini jika ingin menampilkan tahun-tahun tertentu saja, dan segmen ini untuk membandingkan per segmennya. Jadi contohnya, misalkan kita ingin membandingkan segmen teknologi, berarti kita akan membandingkan dua video saja, yaitu DKID dan Gadgetin. Ternyata bisa kita lihat Gadgetin itu mulai lebih dulu dari DKID di tahun 2014. Dan dia sudah pernah mencapai total view di tahun 2020 yang sangat tinggi, yaitu di 560 juta viewer. Dan trennya mulai menurun. Tahun 2020 ini jika kita kaitkan dengan fenomena atau event yang terjadi pada tahun itu, ini adalah di mana kita mulai jadinya outbreak COVID ya, sehingga sangat banyak orang-orang yang stay at home atau work from home, dan banyak yang mengakses internet pada saat itu dan membuka YouTube, sehingga ini DKID pun punya tren yang sama. Di tahun 2020 itu banyak yang mengakses channel mereka, dan ini bisa jadi karena banyak yang stay at home dan sehingga banyak yang membuka YouTube. Lalu ini kita lihat video view distribution, sekonsisten apa mereka membuat video mereka. Ternyata untuk Gadgetin itu kurang tidak konsisten, lebih sangat konsisten, dan hanya beberapa saja yang outlier. Nah, ini sebagai contohnya kita bisa melihat ini title-nya videonya apa, seperti itu untuk per point outlier-nya. Lalu ini adalah durasi dari videonya, berapa lama sih video mereka, ini dalam menit. Ternyata favorit untuk teknologi itu ada di sekitar 7,7 menit. Lalu di bawah sini ada best performing video. Ini diambil dari jumlah view per videonya. Yang ini ternyata yang hijau adalah video dari Gadgetin, dan kita bisa lihat ada 10 video terbaik untuk segmen teknologi. Ini campur DKID dan Gadgetin. Jadi misalkan, terus yang di sebelah sini ada worst performing video. Ini adalah video-video dengan view paling rendah dari kedua channel tersebut, dan ini adalah video publish day, di mana kapan sih mereka mempublish videonya sering dan mempunyai view yang paling banyak tuh yang mana. Nah, misalnya contoh kita ingin melihat, wah ini best videonya tuh seperti apa sih? Kita bisa klik di sini, lalu kita bisa lihat, lalu kita bisa go to video, dan kita bisa lihat videonya seperti apa. Kita bisa langsung inspeksi bahwa ternyata videonya begini, yang dengan 14 juta viewer dan
seterusnya. Dan kita bisa langsung inspeksi videonya seperti apa. Terus untuk watch performing video sama, nanti ada linknya. Lalu untuk publish day kita bisa lihat ternyata tidak terlalu beda untuk per harinya. Mereka mengupload jumlah video yang sama, tetapi di hari Minggu itu agak kurang. Sepertinya untuk channel teknologi lebih memilih untuk lebih sedikit mengurangi video di hari Minggu. Kita bisa lihat perbandingannya dengan channel gaming misalkan. Ternyata kalau gaming itu lebih favorit di Sabtu dan Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari-hari favorit di mana channel gaming ini mengupload video mereka. Dan untuk view-nya ada yang mencapai 9 juta. Sama seperti tadi, kita bisa klik di sini, klik go to video, maka kita akan membuka video dengan video terbaik dari channel gaming untuk kedua channel tersebut. Seperti itu. Ya, dari ini bisa kita lihat secara garis besar, secara historis, channel mana sih yang lebih konsisten, lebih baik dari per segmennya. Dan jika ingin melihat hanya 2 tahun terakhir misalnya, maka kita bisa melihat misalnya 2022 dan 2021. Maka kita bisa melakukan filter untuk 2021 dan 2022 saja. Maka ini adalah video terbaik untuk 2 tahun terakhir di 2022 dan 2021 untuk semua channel. Seperti itu. Ini bisa diutak-atik sendiri teman-teman dengan mengakses linknya tersebut. Oke, untuk Tableau menurut saya cukup. Kita lanjut. Ya, untuk IDE berikutnya yaitu IDE predictive, yaitu saya membuat video classification. Ya, untuk jadi video classification ini tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan video tersebut dalam beberapa grup, yaitu grup excellent, yaitu view count-nya lebih dari 5 juta. Pointer ya. Video count-nya lebih dari 5 juta, dan untuk very good itu di antara 3 dan 5, good itu 1 dan 3, adequate itu 500 dan 1, bad itu 100 sampai 500 ribu, dan very bad itu di bawah 100 ribu. Nah, jadi video ini di label dengan menggunakan view count saja. Dan untuk feature yang saya pilih untuk dimasukkan ke machine learning, itu ada view count, like count-nya, comment count, total comment from the video. Terus ada definition, apakah video quality-nya itu HD atau SD. Terus caption-nya itu apakah videonya mempunyai caption atau tidak, itu dalam bentuk true or false. Terus publish day name, apakah videonya dipublish di hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis dalam bahasa Inggris, dan durasi videonya itu berapa. Nah, untuk classifier-nya saya memakai super vector machine dengan kernel RBF dengan data training 7.752 record, itu sekitar 0,8 atau 80% dari total data. Dan data tesnya itu adalah 1939 record atau 20% dari total data. Dan didapatkan akurasi 99%. Dan untuk IDE predictive berikutnya, itu ada sentiment analysis, yaitu untuk menentukan viewer ini lebih cenderung menilai si channel ini positif atau negatif. Nah, itu adalah fiturnya adalah komentar dari setiap YouTube channel di videonya maksudnya. Lalu labelingnya saya memakai auto labeling berdasarkan Indonesia Sentiment Lexicon. Ini linknya. Lalu ada classifier. Saya menggunakan super vector machine lagi dengan kernel RBF dan TF-ID vectorizer. Nah, untuk TF-ID vectorizer-nya, jika saya ingin memasukkan semua kata yang ada di komentar tersebut, maka filenya itu file trainingnya itu bisa mencapai 40 GB. Jadi saya membatasi maksimum feature atau maksimum kata yang diambil sebagai
feature itu 2.500 kata. Dan untuk setiap kata tersebut dilihat lagi apakah seberapa sering dia tampil dalam sebuah komentar, dalam semua komentar. Misalkan sebuah kata tersebut dapat dijadikan sebagai fitur jika dia tampil di minimum 7 komentar. Dan jika kata tersebut muncul lebih dari 80% komentar, maka kata tersebut tidak lagi unik sehingga tidak bagus untuk dijadikan sebagai fitur klasifikasi. Sehingga saya batasi jika sebuah kata itu muncul di lebih dari 80% komentar, maka dia tidak diikutkan sebagai fitur. Nah, untuk sentimen analisis untuk total datanya itu, untuk yang sentimen negatif hasil auto labeling itu ada 79 ribuan, dan positif itu ada di 74, hampir 75 ribu. Jadi ini cukup seimbang. Dan untuk data training itu totalnya ada 123 ribu records dengan 80% dari total data, dan data tesnya itu adalah 30.758 records atau 0,2 atau 20% dari total data, dan didapatkan akurasinya yaitu di 96%. Nah, untuk mengakses si hasil dari machine learning ini, saya membuat beberapa endpoint dan bisa diakses menggunakan temporary URL ini. Ya, kita bisa buka API-nya. Boleh dikirim ke sini, Mas Antar? Oh, di link ya, Mas? Ya. Di chat? Ya, di. Oke. Bentar, saya copy dulu. Oke, kita bisa buka. Bentar. Ya, kita bisa lihat saya membuat 2 API, yaitu Sentiment Analysis API dan Video Classification API. Nah, untuk Sentiment Analysis API itu ada 6 endpoint. Ada get, yaitu yang pertama adalah get latest sentiment classification model. Itu adalah kita ingin melihat model yang sedang dipakai dalam untuk API ini sedang memakai model yang mana. Nah, kita bisa contohkan, misalkan kita execute. Maka kita bisa lihat ternyata model yang sedang dipakai adalah di model yang di training pada tanggal 13 Januari 2023 dengan akurasi 96%. Lalu untuk endpoint berikutnya itu adalah update model. Nah, ini adalah jika kita telah melakukan training dari model tersebut dan kita ingin mengambil hasil training terakhir tadi dari AWS S3 atau dari data lake-nya di Amazon Web Service. Kita bisa coba untuk file hasil training untuk sentimen ini cukup besar ya, 700 MB. Jadi untuk prosesnya mungkin agak lama. Dicobain nggak, Mas? Nggak usah deh. Nggak usah, itu 700 MB. Ya. Kita segini aja, yang lebih seru. Jadi ini saya buatkan satu endpoint untuk men-testing si sentiment analysis classifier-nya apakah bagus atau tidak. Jadi misalkan kita buat sebuah contoh komentar YouTube, anggaplah seperti ini. Lalu kita execute, maka dia akan menghasilkan melihat apakah bisa sebuah contoh komentar yang kita tuliskan tadi apakah dia positif atau negatif, seperti itu.
Ternyata keren banget Kak, itu menurut si machine learning itu positif. Nah, tetapi ada satu hal yang saya lihat, ini contohnya kita ganti keren dengan bagus ya, bagus banget Kak. Itu kan kurang lebih untuk secara bahasa Indonesia sama aja ya. Tetapi dia menghasilkan itu ternyata bagus menurut dia adalah negatif. Nah, ini setelah saya teliti lagi ternyata ini dikarenakan bagus ketika labeling itu terjadi, bagus ini di label oleh si auto labelingnya tadi menjadi negatif karena setelah bagus itu ada kata-kata negatif yang ada, sehingga kebanyakan kata bagus itu di label sebagai negatif karena kata-kata lain yang ada di komen yang sama, seperti itu. Contohnya gimana Mas? Contohnya bagus sih, tapi gitu ya. Misalnya saya bisa kasih lihat sih, misalnya ini saya cari bagus. Ini misalnya misalnya ada bagus nih rapper Gojek. Nah, ini ternyata menurut si auto labeling tadi ini adalah negatif. Dengan mungkin karena kata nih ini. Lalu misalnya bagus lainnya, Bang review aset murah, suara bagus Bang, and pilih Bang. Itu ternyata juga negatif. Nah, ini kemungkinan auto labelingnya yang melihat bahwa kata-kata lain ini ternyata adalah kata-kata negatif, seperti itu. Oke. Dan jadi untuk memperbaiki itu kita bisa antara membuat pre-processingnya ditambah lagi untuk atau labelingnya lah yang diperbagus cara melabelnya. Karena jika ingin label manual juga bisa sebenarnya, tapi 150.000 data itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi lebih baik jika jika kita mencari cara untuk melabel dengan cepat dan auto seperti itu, dan lebih akurat. Dan seperti itu. Nah, untuk channel sentiment yang negatif belum? Oh, yang negatif benar-benar. Yang negatif apa ya? Apa ya? Yang samain aja, jelek banget Kak gitu ya. Kita samakan aja. Jadi kita rubah dari keren jadi jelek. Dan ternyata itu adalah negatif. Ternyata jelek di sini dikeluarkan hasil negatif. Ya, saya kira cukup untuk contoh predictive sentimentnya. Untuk endpoint berikutnya yaitu adalah channel sentiment. Ini adalah untuk mendapatkan si channel tersebut apakah positif atau negatif dari komentar-komentar yang ada di video-video mereka. Nah, untuk khusus endpoint ini saya membatasi berapa jumlah video yang dapat kita analisis, karena untuk jumlah video dari channel-channel tersebut sangat banyak, sehingga jika ingin mendapatkan data secara keseluruhan dari awal channel itu dibuat sampai tahun ini, maka itu akan bisa sampai 100.000 komentar. Jadi ini dibatasi sampai 100 video terakhir saja. Jadi misalkan kita kasih angka 2, berarti angka 2 di sini menandakan bahwa ini hanya dari 2 video terakhir. Terus ada misalnya kita channel DKID ya, salah satu segmen teknologi yang sudah saya contohkan. Kita execute. Si API ini akan mengambil data komentar dari database data warehouse dan akan dianalisis langsung oleh API-nya. Dan kita bisa hasilnya adalah negatif. Ternyata menurut si machine learning sentiment analysis ini, ternyata DKID untuk 2 video terakhirnya itu ada komentarnya negatif, seperti itu.
Tuh contohnya ini adalah get channel sentiment, ini adalah misalkan kita membuat 100 video terakhir misalnya. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga nanti kita bisa tinggalkan dahulu atau hari berikutnya bisa kita ambil saja data yang sudah tersimpan di lokal. Setelah hasil ini selesai, maka juga akan disimpan di lokal hasilnya, dan itu bisa kita dapatkan misalkan kita DKID tadi yang sudah kita barusan execute ya, kita ambil sentimen DKID apa sih? Oh, ternyata dia negatif. Ini yang tadi kita lakukan dengan model yang 13 Januari ya di trainingnya. Itu. Oke, ini adalah endpoint terakhir yaitu delete. Jika misalkan kita ingin menghapus semua model yang ada di lokalnya, di memori lokalnya API ini, dan setelah kita hapus semua semua model yang ada di lokal, kita bisa update lagi dari data lake dengan dengan model baru yang sudah kita training dengan mungkin dengan akurasi yang lebih baik atau labeling yang lebih baik seperti itu. Terus untuk berikutnya, API berikutnya itu adalah video classification. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, kita bisa melihat model yang sedang dipakai saat ini apa. Ternyata itu adalah model yang di-training di tanggal 10 Januari 2023 dengan akurasi 99%. Terus kita bisa update juga modelnya dari data lake ke lokal. Kita bisa coba, harusnya ini tidak lama. Karena untuk video klasifikasi sendiri modelnya tidak terlalu besar ya, hanya beberapa megabyte saja. Mudah-mudahan bisa selesai. Ini kita tinggal dulu aja sambil dia update. Selanjutnya ini adalah video classification, yaitu ada endpoint video classification. Jadi di sini adalah gimana kita memasukkan beberapa parameter dari sebuah video sehingga kita bisa melihat dia termasuk video yang excellent atau good atau very bad atau bad atau adequate atau cukup. Nah, ini dilihat dari seperti yang di presentasi tadi, ada view count, like count, comment count, definitionnya apakah HD atau SD, terus ada captionnya true or false, dan publish day, dan durasinya berapa. Update tadi apakah sudah selesai? Update sudah selesai. Kita bisa lihat bahwa model yang 10 Januari ini adalah model terbaru yang ada di data lake ya, yang 10 Januari yang di training tanggal 10 Januari 2023 dengan akurasi 99, itu berhasil di-download dari S3. Nah, jadi kita bisa langsung mencoba model yang baru di-download tersebut. Misalkan kita memakai view-nya 3 juta, terus like-nya kita ambil ada 200.000, comment count-nya anggap ada 10.000 komentar, dan ini HD, dia high definition, dan dia tidak punya caption. Publish day-nya itu di hari Rabu, dan durasi videonya itu adalah 5 menit atau 300 detik. Kita execute, nanti ini akan menghasilkan, melihat apakah dia, ternyata video ini very good, berarti ini videonya di peringkat nomor 2 di very good ya, setelah excellent. Nah, video excellent itu seperti apa sih? Kalau tadi kita lihat labelingnya, excellent itu adalah video dengan view di atas 5 juta. Nah, kan misalkan videonya count-nya di 6 juta, apakah machine learning-nya menganggap dia dengan parameter yang lain sama, apakah menganggap dia sudah excellent?
Ya, bisa lihat bahwa ternyata videonya sudah excellent ya. Jadi kita bisa langsung melihat sebuah video, misalkan kita melihat di YouTube, wah ini ada video kayaknya bagus, terus kita masukkan parameternya ke sini dan kita bisa lihat videonya itu apakah excellent atau tidak, seperti itu. Nah, untuk endpoint berikutnya itu adalah delete atau pertama seperti API-nya Sentiment, yaitu untuk menghapus model yang ada di lokal dan setelah itu kita bisa update ke model terbaru yang ada di S3. Oke, untuk fast API-nya cukup. Kita lanjut ke ini akhir dari sesi non technical ya, sesi data, dan kita akan lihat sekarang background proses atau apa bagaimana sih data-data tersebut yang saya tampilkan sebelumnya diambil mulai dari mengambil data dari YouTube-nya, terus nanti data YouTube-nya disimpan di mana, terus nanti hasil akhirnya tadi dari di Fast API itu dari YouTube ke Fast API itu prosesnya apa aja. Kita bisa lihat dari arsitektur di sini. Jadi untuk data source-nya itu saya memakai YouTube Data API, itu adalah official data API dari Google, dan saya melakukan setelah datanya di scraping dari YouTube Data API ini, maka data tersebut di upload di data lake. Lalu dari data lake ini nanti masukkan ke data staging, lalu dimasukkan ke data warehouse dengan ETL. Lalu dari data warehouse itu akan dipakai untuk end sistemnya itu ada Fast API yaitu machine learning-nya, dan data visualization yaitu Tableau tadi. Dan untuk ETL ini di schedule dengan menggunakan Apache Airflow. Lalu untuk entity relationship-nya itu saya mempunyai beberapa table, ada table channel, table comments, dan table video, dan saya memakai star schema sehingga saya mempunyai satu buah fact table. Dan untuk primary key-nya saya memakai video ID. Nah, untuk channel itu ada channel name-nya, terus ada subscriber count-nya, channel view count, channel video count, dan playlist ID. Dan fact table itu dengan komen itu adalah ada video ID dan komentarnya. Terus video ini ada video ID, channel title, text, publish ad, dan duration sampai dengan captionnya ada atau tidak di video tersebut. Terus ini adalah datasetnya, yaitu ada channel statistik, terus ada video statistik per channel, dan terus ada komentar per video per channelnya. Nah, untuk YouTube Data Scraping, ETL YouTube Data Scraping programnya, itu saya flowchartnya seperti ini. Ada pertama kita pasang koneksi ke YouTube-nya, dijalankan, lalu kita load channel ID-nya dari AWS S3, terus setelah channel ID-nya dapat, kita ambil channel statistiknya dari menggunakan YouTube Data API, terus dapat video ID-nya. Setelah dapat channel ID, kita bisa dapat playlist ID, dan dari playlist ID kita bisa dapat video ID untuk channel tersebut. Dari video ID kita bisa mendapatkan video statistik per video ID, dan kita bisa dapat komentar teratas dari video per video ID-nya. Lalu semuanya akan disimpan dalam bentuk CSV, dan semua file CSV tersebut akan disimpan ke data lake. Itu adalah program dari YouTube Data Scraping. Nah, ini adalah contoh dari CSV-nya. Ini video ID-nya, lalu ada channel title-nya apa, terus ini title dari videonya, terus ada publish ad-nya kapan, text-nya, view count, like count, dan seterusnya. Terus untuk program berikutnya itu adalah ETL S3 to staging. Jadi ini adalah mentransfer datanya dari S3, dari data lake S3 ke staging database. Terus ada 3 table yang kita dapat dari 3 CSV, ada channel, table video, dan table comment. Untuk flowchartnya itu ada
yang pertama mulainya dari membuat koneksi ke staging database-nya, lalu juga koneksi ke data lake-nya di establish, terus kita cek dulu apakah ETL-nya valid atau tidak. Jika ETL-nya tidak valid, maka akan dikirimkan ETL tidak valid. Dan jika ETL-nya valid, maka langsung di read data dari CSV yang ada di data lake, dan terus ada handle missing value dan invalid data type-nya, lalu insert all tables to staging. Jadi semua table dari channel, comments, dan video dimasukkan ke staging database dan selesai. Lalu ada program berikutnya itu staging ke DWH, yaitu pertama untuk DWH design sendiri saya menggunakan Kimball ya, jadi staging dulu, setelah itu baru DWH, dan kita juga menggunakan start schema dalam penyimpanannya. Lalu ada 4 table ya, jadinya ada channel, video, comments, ini 3 ini dari staging tadi, dan ada 1 fact table yang dibuat baru sebagai sebagai table dari summary dari ketiga table tersebut. Untuk flowchart-nya ada koneksi, kita sambungkan dulu ke staging, koneksi kita sambungkan juga koneksi ke DWH, lalu kita cek apakah valid ETL-nya. Kalau ETL-nya valid, maka akan langsung kita read SQL table-nya dari staging dan dimasukkan, lalu dibuat fact table-nya dari 3 table yang kita read tadi. Lalu semua table termasuk yang fact table dimasukkan ke DWH. Seperti itu. Terus untuk ETL scheduling-nya, ada beberapa konsiderasi yang saya masukkan. Yang pertama adalah bahwa untuk scraping itu ada kuotanya per hari untuk account yang free. Google developer account yang free itu ada kuotanya per scraping. Maksudnya ada kuota untuk scraping per hari, sehingga ada batasan berapa banyak kita bisa melakukan scraping per harinya. Lalu ada content kreatornya juga jarang ya yang mengupload videonya lebih dari 1 per harinya, sehingga saya memutuskan bahwa ETL-nya itu kita dilakukan setiap hari, kita update setiap hari di jam 6 sore WITA. Kenapa saya pilih jam 6? Yaitu ketika orang sudah tutup kantor, tidak ada lagi yang mau menganalisis datanya, kita bisa melakukan ETL, sehingga jadi setelah itu data engineer-nya bisa pulang dengan tenang setelah ETL-nya selesai. Nah, untuk schedule-nya kita memakai Airflow. Ya, ini adalah contoh dari ETL yang sukses. ETL sukses dengan menggunakan Airflow-nya, yaitu pertama scraping-nya dulu. Ini di tasnya disusun secara seri. Jadi YouTube scraping harus selesai dahulu, baru bisa ETL dari S3 staging. Setelah ini selesai, baru bisa lanjutkan ke ETL staging ke DH. Terus selanjutnya saya tambahkan lagi fitur yang supaya jika ada error atau ada apa ketika kita scheduling itu bisa langsung kita dapatkan notifikasinya. Jadi saya tambahkan notifikasinya dengan menggunakan Telegram untuk memberikan info kepada engineer-nya status dari ETL yang sedang berjalan. Dan jika ada error, maka bot tersebut, saya menggunakan Telegram bot ya. Jadi jika ada error, maka bot tersebut akan mention si engineer-nya, contohnya dari sini, dan sehingga bisa mendapatkan respon yang lebih cepat. Jadi nama botnya adalah ETL Notifier Bot. Ini adalah contoh dari notifikasi yang sukses, yaitu misalnya scraping dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023 jam sekian, dan setelah itu juga sukses berhasil diupload ke S3 pada hari yang sama dengan jam ini. Lalu scrapingnya ternyata jika kita melakukan scraping lagi, ternyata scrapingnya gagal. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa ada kuota. Nah, si botnya ini juga menampilkan error apa sih yang ada atau yang terjadi ketika si ETL-nya gagal. Jadi untuk error ini ternyata errornya adalah seperti yang sebutkan tadi, bahwa request-nya tidak bisa diselesaikan karena kuotanya sudah melebihi dari batas, seperti itu. Dan ini ada contoh sukses notifikasi lagi dari ETL dari data
ke data staging dari data lake S3. Yang untuk selanjutnya ada repository dari codingnya itu menggunakan GitLab, dan untuk datanya untuk codingnya bisa di clone dari link-link berikut. Oke, dari saya sekian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya.